Hello, hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita berharap pembelajaran yang akan kita pelajari boleh bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Pembelajaran kita pagi ini, tema yang keempat yaitu berbagai pekerjaan. Subtema yang kedua adalah pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Oke, let's go. Mari kita lihat satu demi satu. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai bacaan penambang belerang di Kawah Ijen ya pada pembelajaran sebelumnya, sekarang Bella juga membaca kegiatan ekonomi yang melibatkan belerang. Ternyata belerang memiliki banyak manfaat. Antara lain bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan sabun mandi ya, sabun mandi sulfur untuk kesehatan tubuh. Nah, mari kita lihat gambar yang ada di slide. Silakan anak-anak amati gambar ini. Kemudian mari jelaskan kegiatan ekonomi yang menurut pengetahuan pengamatan Anda. Ya, ini ada 3 gambar. Silakan anak-anak menjelaskan arti dari gambar yang ada di slide ini. Boleh ya? Oke. Mari kita lanjut. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda itu terbuat dari bahan-bahan tertentu yang terdapat di alam. Mungkin saja benda tersebut dari tumbuhan atau barang tambang, tanah, atau batu-batuan. Benda-benda tersebut melalui serangkaian kegiatan ekonomi hingga akhirnya sampai di rumah kita. Nah, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau kita mendengar istilah di atas, tentu ada pertanyaan, apa sebenarnya istilah-istilah tersebut? Mari kita lihat satu demi satu. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ya. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ya. Silakan anak-anak pahami satu demi satu. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai bahan atau barang hasil produksi. Bisa ya? Jadi ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Ya, bisa ya? Nah, mari kita lihat kegiatan apa saja yang termasuk pada kegiatan produksi. Apa yang dilakukan pada kegiatan produksi? Pada kegiatan produksi, barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Nah, barang yang telah diolah menjadi nilai tambah sehingga harganya lebih tinggi. Barang yang diolah tadi ya dapat melalui satu tahap, 2 tahap, atau berbagai tahap. Contohnya, seorang tukang jahit ya yang bekerja menjahit pakaian ya, menjahit pakaian seperti baju atau celana ya. Artinya tukang jahit melakukan kegiatan
produksi. Nah, tukang jahit disebut produsen ya. Tukang jahit adalah produsen, penghasil. Dan tukang kayu melakukan kegiatan produksi dengan cara membuat kursi. Nah, bahannya bisa berasal dari bambu, kayu, atau rotan ya. Pengrajin kursi itu disebut produsen, penghasil ya. Nah, setelah kita sudah melihat apa itu produksi, sekarang kita melihat kegiatan distribusi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Anak-anak, setelah melalui proses produksi, barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat. Nah, misalnya melalui warung, toko, pasar, atau para pedagang. Kegiatan ini disebut distribusi, penyaluran ya. Nah, pihak yang menyalurkan barang atau produsen kepada orang yang membutuhkan barang tersebut disebut distributor ya. Saya oke. Nah, kegiatan distribusi berjualan menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Nah, contoh kegiatan distribusi adalah pengusaha yang memperbaiki pakaiannya, kemudian mengirim pakaian ke toko-toko untuk dijual. Sekarang kita melihat apa itu kegiatan konsumsi. Setelah produksi barang-barang kemudian didistribusi ya, dipakai dan dihabiskan ya. Pihak yang mengkonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut dengan konsumen ya. Bisa ya? Contoh kegiatan konsumsi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah membeli dan memanfaatkan barang berupa makanan atau pakaian, atau bisa juga membeli dan menggunakan kendaraan atau transportasi. Jadi, barang-barang yang setiap hari Anda gunakan, ada yang membuatnya dan ada yang menyalurkannya. Setelah Anda mendengar penjelasan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi ya, mari kita cari tahu kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Kegiatan ekonomi apa saja? Hal yang harus diperhatikan dalam mencari informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus tahu jenis kegiatan ekonomi. Kedua, jenis pekerjaan yang terlibat. Ketiga, barang atau jasa yang dimanfaatkan dari pekerjaan tersebut. Dan keempat, proses pendistribusian barang. Setelah anak-anak sudah mendapatkan informasi dari informasi ini, maka catat informasi itu, kemudian susunlah dalam sebuah tulisan, dan setelah itu silakan anak-anak membawanya hasil tersebut kepada gurumu di sekolah. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Nah, mari kita perhatikan cerita berikut. Ya, dengarkan ibu guru akan baca cerita ya. Di kelas Bella, anak baru namanya Rian. Rian berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sudah 2 tahun Rian bersekolah. Ya, namun logat bahasanya, bahasa daerah Rian masih sangat kental. Bani, teman sekelasnya, suka mengejek Rian saat ia sedang berbicara. Bani menertawakan logat bahasa Rian yang dianggapnya lucu. Rian akhirnya malu untuk berbicara dengan orang lain. Ia menjadi pendiam dan selalu menyendiri saat istirahat. Nah, mari kita diskusikan dengan teman kita ya. Ada 5 pertanyaan yang ada di slide ini. Silakan anak-anak boleh bertanya kepada teman ya, kemudian menjawab
pertanyaan yang ada di slide ini. Oke, kita lanjut. Agar di kelas tidak terjadi perbuatan yang menyakiti seperti cerita di atas, nah, buatlah kesepakatan dengan teman satu kelas. Tuangkan ide-idemu tentang sikap yang harus diterapkan semua warga kelas. Diskusikan ide-idemu itu dengan teman hingga menemukan kata-kata sepakat ya. Kemudian tulislah hasil kesepakatan itu di kertas karton. Pajanglah di kelas agar semua dapat dilihat ya, dan taatilah kesepakatan tersebut agar tercipta kelas yang damai dan harmonis. Bisa ya? Oke. Nah, anak-anak mengolok-olok orang lain tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sila kedua dilambangkan dengan rantai yang membentuk ikatan kuat. Demikian juga masyarakat Indonesia harus bersatu padu seperti rantai tersebut. Dalam mencapai tujuan bersama, bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Manusia dalam menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selain tidak mengolok-olok orang lain, berikut ini beberapa sikap yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita lihat ya. Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya membantu korban bencana alam. Ketiga, berani membela kebenaran keadilan, misalnya selalu berkata jujur. Berikut, tidak berperilaku kasar terhadap adik, kakak, atau teman. Nah, mari kita perhatikan gambar yang ada di slide ini. Berikan tanda centang jika itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Silakan perhatikan dengan teliti. Nah, anak-anak, setelah kita sudah memperhatikan penjelasan di atas, yaitu salah satu sikap mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan tingkat ekonominya. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Dengarkan ya. Kisah teladan Ibu Tati. Ibu Tati seorang guru dan kepala sekolah di tempat belajar pendidikan anak usia dini dan teman kanak-kanak. Sebelum menjadi guru dan kepala sekolah, Ibu Tati hanyalah seorang ibu rumah tangga. Ibu Tati sangat perhatian dengan kondisi yang terjadi di luar tempat tinggalnya. Anak-anak warga di tempat tinggalnya memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses pendidikan usia dini. Masih sangat banyak warga di sekitarnya yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Hal itu tentulah menjadi perhatian Ibu Tati, terutama warga berprofesi informal seperti yang butuh buruh cuci baju, tukang ojek, pemulung, atau pembantu rumah tangga. Nah, anak-anak, Ibu Tati sangat memperhatikan lingkungannya. Dia pun rela merelakan garasi dan teras rumahnya sebagai tempat belajar anak-anak usia prasekolah dan taman kanak-kanak. Dia selalu mengajukan proposal bantuan ke sejumlah instansi perusahaan. Berkat usahanya yang gigih, akhirnya beberapa perusahaan memberikan bantuan dana. Dan dengan dana ini, Ibu Tati mendirikan sekolah dan taman bermain 2 lantai di tanah miliknya yang kemudian dinamai Rumah Sri Kandi. Dalam perkembangannya, para ibu-ibu yang menunggui anak mereka diberi pelatihan dan keterampilan
seperti memasak, pembuatan prakarya bahan ajar, ya, kursus desain dan menjahit, hingga keterampilan menguntungkan lainnya. Nah, para pemuda diberi kesempatan pelatihan pembekalan sepeda motor. Ada juga program anak asuh dengan melibatkan dukungan sejumlah perusahaan. Nah, berdasarkan cerita di atas, ya, mari kita tentukan unsur-unsur ceritanya. Sudah pernah ya di pembelajaran sebelumnya. Tulislah pada diagram yang ada di slide ini. Silakan, gampang ya, gampang sekali. Nah, berdasarkan cerita yang kamu dengar, mari kita jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Gampang, ada 5 pertanyaan, baca dengan teliti. Kemudian anak-anak bisa menjawab berdasarkan penjelasan tadi. Sekarang mari kita coba berlatih. Kita mencari kata-kata yang terdapat dalam bacaan kisah teladan Ibu Tati dan bisa dicari dalam kamus bahasa Inggris atau media sumber lain, seperti kata akses, apa artinya? Dini, apa artinya? Informal, prasekolah, proposal. Kita cari ya. Setelah anak-anak mendapatkan artinya di buku, kamus, atau informasi lainnya, buatlah kata-kata itu di dalam kalimat. Terserah. Yang penting menggunakan ini kata akses, dini, informal, prasekolah, dan proposal. Gampang. Oke. Ibu guru harap semua bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan gampang, karena ini juga akan dinilai ya. Oke. Terima kasih memperhatikan video pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun kita. Dan selalu diingatkan, kesehatan itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu, salam sehat.